warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pipin, apa kabar? Baik Ibu, Ibu apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah baik Pak Pipin. Semoga hari ini kita berjalan lancar ya Pak Pipin. Amin. Deg-degan Bu. Bagaimana? Malah udah deg-degan. Bagaimana perjalanan sampai hari ini? Lancarkah di LMS ini? Kalau di LMS alhamdulillah lancar Bu. Meskipun ya tidak semua cepet-cepetan gitu. Kadang-kadang hari-hari terakhir baru upload. Deadline ya. Iya, Mudah-mudahan tidak deadline ke arah sananya. Alhamdulillah. Pak Pipin, hari ini kita pra observasi kelas, supervisi akademik ini mungkin di pra ini tujuan utamanya bukan menilai, tetapi kita untuk memperbaiki, kita belajar bersama ya di sini. Tujuan besarnya di situ, tapi tujuan di percakapan awal ini kita itu kepada yang pertama, apa yang Pak Pipin mau sampaikan di kelas nanti terkait dengan tujuan pembelajaran. Hari ini saya masuk di 12 TKV 1 Ibu. Kebetulan bagian materinya adalah tentang tata cahaya. Ada tiga tujuan lah yang ingin disampaikan di pertemuan hari ini. Yang pertama itu tentang bagaimana anak-anak bisa tahu peralatan-peralatan tata cahaya. Terus yang kedua itu fungsi dari tata cahaya, dan yang ketiga menganalisis teknis penggunaan peralatan tata cahaya. Itu mungkin tujuannya. Pencahayaan pokoknya yang kita bahas ini. Area pengembangan yang hendak dicapainya apa Pak, supaya tujuan pembelajaran Bapak nanti tercapai? Dari pribadi? Dari Bapak sebagai pengajar gitu. Area pengembangannya mungkin bagaimana cara mempelajari untuk menjadi pengajar efektif menerapkan diferensiasi itu. Karena kebetulan di modul-modul sebelumnya saya belajar tentang diferensiasi, jadi untuk mengakomodir kebutuhan anak ini bagaimana saya bisa efektif untuk mempraktekkan diferensiasi di dalam kelas. Selain itu yang sosial emosional juga untuk biar pembelajaran ini sampai ke anak gitu. Jadi pembelajaran sosial emosional juga akan coba dikembangkan di dalam kelas. Oke. Tadi Bapak itu ingin mempelajari pembelajaran diferensiasi. Nah, melalui tujuan pembelajaran tadi, pengembangan diferensiasinya, arah yang dikembangkannya bagian mana saja Pak? Kalau pertama mungkin di konten Bu. Saya sudah siapkan beberapa bahan materi berupa teks, tulisan dari buku, saya sambil dari buku, terus artikel-artikel di internet, terus beberapa video pembelajaran tata cahaya, dan beberapa infografis atau poster-poster tentang tata cahaya. Ya, berarti di konten juga mau dikembangkan. Ya, di konten. Kalau di prosesnya ada proses ada satu tahapan di mana anak bebas untuk mempelajari secara mandiri atau secara kelompok. Sepertinya itu masuk ke proses Bu. Kalau di produk nanti hasil produk untuk dipresentasikan sama anak itu dibebaskan, bisa seperti PPT, bisa gambar, bisa video. Supaya area yang mau kita kembangkan tadi, diferensiasi tadi ya, ada yang 3 yang Bapak tadi sebutkan, dan tujuannya juga ingin tercapai, strateginya bagaimana nih? Strategi pembelajaran karena ingin mengembangkan pembelajaran kemampuan diferensiasi, otomatis saya gunakan strategi pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Karena sekarang sedang booming alur merdeka, nah alur merdeka juga saya masukkan ke tahapan-tahapan PBL tadi. Bapak mungkin nanti di kelas akan mengikuti RPP atau modul yang Bapak buat ya. Alur tahapan itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan di sini Pak. Kalau di sini dari PJBL ini, kalau dari awalnya kegiatan pendahuluan dulu Ibu ya, kegiatan awal pendahuluan tentang di sana ada PSE, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, dan komponen lainnya di PSE. Terus di kegiatan inti menggunakan PBL, tahapannya dari orientasi masalah,
mengorganisasi siswa untuk belajar, terus membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Prosesnya mungkin anak diberi masalah dulu, nanti ditampilkan masalah dulu sehingga anak-anak tertarik untuk mempelajarinya, terus mengkomunikasikan dengan kelompoknya dan pada akhirnya dapat mempresentasikan hasilnya. Itu mungkin alur yang dipakai. Oke, kita sepakati ya Pak ya. Siap. Alur yang barusan dengan menggunakan alur Merdeka ya Pak. Ya. Merdeka kita sepakati, mungkin nanti Bapak di kelas akan mengikuti alur itu. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Siap, Ibu. Pra observasinya sampai di sini. Siap. Kita lihat di kelas. Ya. Semoga Mohon lancar. pendampingannya, Ibu. Siap, ayo kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, ketemu lagi hari ini meskipun dalam suasana yang agak beda dari biasanya ya. Beda tapi kita biasa saja ya, biasa saja. Ini kebetulan kedatangan senior ya untuk ikut observasi di kelas kita ya. Jadi kita akan mempelajari materi yang sedang kita hadapi ya, yaitu materi tentang tata cahaya gambar bergerak ya. Ini materi baru, baru masuk ke materi ini setelah sebelumnya kita menyelesaikan beberapa materi yang menjadi pengantar materi yang hari ini kita hadapi. Bagaimana, sudah siap hari ini? Ya, sudah ganteng-ganteng ya, sudah cantik-cantik. Coba lihat di sebelah kiri kanannya, sudah rapi bajunya, sudah ya. Kebetulan ini bukan baju PSAS jadi dikeluarkan semua ya, nggak masalah ya, lupa juga dikeluarkan. Selain Dita sama Regal ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Indah. Indah masih sakit? Izin. Oh, izin. Ya, kemarin tidak hadir juga ya? Iya. Ada yang tahu kemana barangkali? Oh, perform ya. Jadi apa? Penari. Laras ya. Satu orang ya, Indah ya. Yang dua orang kebetulan Regal sama Dita sedang mengikuti izin ya, dispensasi dari sekolah. Baik, kelihatan kelasnya sudah bersih ya. Jadi Bapak tadi tengok, oh alhamdulillah bersih ya, tidak ada sampah. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak ingatkan dulu tentang kesepakatan kelas kita ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama, bahwa ada 6 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Yang pertama tentang masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah sudah kompak semua ya, ada di ruangan, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan ya. Ini sering kita sampaikan di setiap pertemuan ya. Kesepakatan kelasnya mohon dijaga baik-baik. Agak tegang? Agak tegang ya, baik. Kalau agak tegang biasanya suka agak mencair kalau kita sudah jadi terbiasa hidup seperti biasa ya. Kalau kita jadi hidup seperti biasa dulu nih, biasanya kita dikenal sebagai netizen Indonesia katanya ya. Netizen Indonesia paling bisa untuk mengomentari fakta yang terjadi. Coba ya kita biar nggak tegang sebentar saja. Ini ada berita nih, emak-emak bakar saung diduga sarang narkoba. Coba ini komentari tapi dengan gaya netizen Indonesia. Sebab barangkali siapa? Karyadi mungkin, Fajar mungkin, Dava. Atau yang malu boleh pakai Padlet mangga. Tapi satu kalimat saja ya, nggak usah lama-lama dan nggak usah dipikir. Kalau netizen Indonesia kan banyak yang nggak dipikirkan. Nah nanti kalau sudah diupload, nanti dipikirkan akhirnya ditarik kembali. Nah banyak yang gitu ya. Coba
Satu kalimat, satu orang, dua orang. Virus bisa. Kalau lihat ini apa yang kepikir gitu? Iya, Karyadi. Keren Pak. Keren ya. Kerennya kenapa kerennya? Karena tidak terduga gitu. Tidak terduga ya. Mak bisa mengalahkan bandar narkoba. Luar biasa. Ada lagi? Lagi Pak. Siap, Fajar? Astagfirullah Pak. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Astagfirullahnya karena di saung itu ada narkoba. Oh, astagfirullah karena di saung ada narkoba, ya betul ya? Astagfirullah ibunya sampai ngebakar saung. Iya. Dua pandangan yang berbeda ya. Satu tadi Karyadi lebih fokus ke emak-emak, kekuatan emak-emak. Fajar tadi di statement yang pertama itu fokus ke saungnya. Yang lain boleh ya, yang lain di Padlet kita masih terbuka, mangga di Padletnya untuk memasuki komentar-komentarnya ya. Nanti kita baca di waktu senggang ya. Kadang-kadang kalau Bapak pulang ke rumah juga baca-baca sok ketawa-ketawa juga gitu ya. Baca-baca sok ketawa-ketawa juga. Baik, satu lagi sebelum masuk. Kalau ada angka 1 sampai 7 boleh ke Dela. 1 sampai 7 Dela posisi sekarang nomor berapa? 4. Kenapa 4 Dela? Netral aja sih Pak. Netral. Ada bahagianya, ada sedihnya. Sedihnya kenapa kira-kira? Panas. Panas ya. Kalau bahagianya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat dan panas, dua keadaan yang dua-duanya kita syukuri ya. Sandy, posisi berapa Sandy? 3. Kenapa 3 ini? Cenderung ke kanan nih. Bahaya nih. Orang di rumah sakit semua Pak. Sedang sakit apa? Sakit panas. Panas. Keponakan atau siapa? Hari 2 terus sakit semua, mama sakit, Ya. saya sakit. Masih ini ya. Alhamdulillah Sandy-nya masih sehat. Kita doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan keluarga Sandy cepat sehat gitu ya. Kita lanjut ya. Masih ada yang nomor 1 barangkali nggak ada. Sony nggak nomor 1 nggak? Nggak ya, masih aman ya. Tahap aman ya. Siap. Baik, kita lanjutkan. Sebelum pertemuan ini masih ingat kita belajar tentang apa? Unsur suara ya. Unsur suara dalam film. Dari banyaknya produk yang masuk ke Bapak ya, masuk ke Padlet Bapak. Bapak coba ambil 3 ya, 3 kemarin. Sekaligus nanti kita akan nah ini ya. Ini unsur suara yang pertama. Jabat tugas pangacan, desain baju can rapi, desain bukan dicetak, jabatnya terubah kene, apa itu kabul itu ya? Mantap. Ade mana? Ade satu kelompok ya. Ade sama siapa aja Ade teh? Fajar. Sareng dapat yang mana? Dapat ya. Ada 2. Kemarin Bapak ngomong dapat dipertanyakan. Dapat yang mana? Sekarang Bapak Malik tanya dapat yang mana ya. Dek, unsur suara apa aja yang ada di dalam tadi? Bel. Suara? Narasi, betul. Tata tetet. Tata tetetnya apa dah Pak? Tata tetetnya itu apa? Backsoundnya. Backsound ya ada ya, tata tetetnya backsound. Betul ya. Mantap, 3 unsur suara diolah dalam satu satu software ya. Tapi kemarin masih bebas. Softwarenya masih bebas. Nah ini kemarin di pertemuan paling akhir tentang unsur suara kita sudah masuk ke Adobe Audition ya. Ini Bapak tampilkan 2 contoh. Saatnya camilan. Cik, ayam naon anu sebutangan ku jalma? Anak hayam. Salah, jawabannya ayam leungit.
Akbar. Akbar. Kalau orang tua Akbar sayang ke Akbar apa sayang ke Hayam? Kalau Akbar pulang maghrib di tangan tuh dicari. Oh bagus ya, luar biasa. Kalau rata-rata itu kalau anaknya belum pulang maghrib itu nggak dicari, tapi kalau ayam belum pulang itu dicari ya. Berarti lebih sayang ayam. Akbar unsur apa, suara apa di dalam yang diedit sama Akbar tadi? Dialog. Ada lagi selain dialog? Tidak. Akbar sendiri apa kelompok? Kelompok sama siapa? Rian. Ada unsur naon di Rian? Suara cangkehgar, suara intronya ya. Terus satu lagi? Kacapi. Suara kacapi itu suara apanya? Suara tata tetet juga? Backsound ya, suara backsoundnya. 3 suara. Satu lagi boleh ya? Sebelum kita masuk, ini kelompok Sony. Saatnya Cangkehgar. Punten badai fotokopi kakak salam bare. Oh iya tuh mangga enggak. Kenapa ya? Nah, ya mangga terus jadi. Punten pemilu pi asina mana ya? Asina abi asina di Raja Desa. Sony dari Raja Desa. Iya, unsur suara apa Sony tadi? Ada berapa unsur suara? 4, apa aja? Dialog, intro Cangkehgar, backsound kacapi, ketawa. Ya luar biasa ya. Kasih tepuk tangan untuk 3 kelompok tadi. Luar biasa. Nah, materi tentang unsur suara kemarin sudah selesai ya, produk-produknya juga Bapak sudah lihat ya. Nanti secara umum Bapak masukkan ke YouTube biasa ya, nanti bisa dilihat masing-masing di YouTube. Bapak ambil beberapa contoh saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut. Bentar. Saatnya Cangkehgar diulang-ulang ya. Ada 5 pertanyaan. Cynthia boleh yang nomor berapa aja? Yang nomor 3. 3. Kenapa film horor membuat Cynthia takut? Karena dengan sonat ini. Soundnya ya, sound film horor kadang membuat kita takut ya. Wah, luar biasa Cynthia. Cynthia mau nunjuk siapa? Anissa nomor berapa, bantu jawab Bapak? Nomor 2. Anissa tahu jenis-jenis film apa aja contohnya? Komedi, horor, romance, action. Ada lagi? Cukup, iya. Anissa, satu orang lagi contoh, tunjuk satu orang lagi, boleh? Siapa? Eva, mangga. Nomor 4, Pak. Coba. Cahaya terang benderang, kayak kesan horornya nggak ada. Ya, kalau film horor cahayanya terang benderang, kesan horornya gak ada ya. Ada pocong siang hari, jika moal pati takut ya. Kayaknya enggak terlalu takut ya. Satu lagi yang terakhir nih, nomor 5 nih. Eva, siapa Pak? Dela, satu lagi Dela, bantu Dela. Iji deui. Iya, nomor 5 terakhir. Fungsi untuk membuat suasana lebih kayak membangun suasana. Ya, membangun suasana ya. Salah satu fungsinya membangun suasana. Kenapa ada tata cahaya membangun suasana? Kenapa tata cahaya gambar film horor itu menakutkan, gelap, remang-remang? Karena memang suasana takut menurut kita, menurut manusia itu seperti itu ya. Jarang takut siang hari terang benderang gitu, jarang. Nah, berarti ini adalah kaitan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan pentingnya tata cahaya ya. Ini sesuai dengan tujuan kita hari ini. Tujuan kita pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kita semoga bisa tahu fungsi dari pencahayaan. Yang kedua, menyebutkan peralatan tata cahaya. Dan yang ketiga, menganalisa dan mempraktekkan peralatan tata cahaya ya.
Kemungkinan untuk yang nomor 3 ini kita akan lakukan di praktik tata cahaya ya. Kemungkinan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sana. Penilaiannya mohon diperhatikan. Penilaian kita terdiri dari 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, untuk sikapnya ada poin-poin penting yang Bapak lihat nanti. Yang pertama tentang gotong royong, pembagian tugas, dan rubrik penilaian hasil presentasi. Untuk kegiatan penilaian sikap individunya tentang bernalar kritis. Ya. Untuk pengetahuan kita akan ulangan, kita akan tes pakai kahot, tapi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan praktik juga kita akan tes di pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teorinya saja karena kebetulan hari ini kita baru masuk ke materi tentang tata cahaya. Untuk mempelajari materi ini saya sudah bagi kelompok berdasarkan pertanyaan yang minggu lalu Bapak share ya. Kelompoknya ada 7. Ada kelompok 1 sampai kelompok 7 ya. Bapak mohon dalam waktu 1 menit bisa ya. Dalam 1 menit kita duduk per kelompok, mangga. Boleh bebas. Duduknya sesuai kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok Rian, kelompok Indah, sampai kelompok 7 ya. Kebetulan Indah tidak hadir jadi cuma 3 orang ya. Sudah 1 menit. Akbar dapat tempat duduk? Akbar? Virus sudah? Sudah. Ya, ada yang 3 orang, ada yang ya, karena beberapa orang tidak hadir ya, tidak masalah ya. Baik, diperhatikan lagi mohon perhatiannya. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas di kelompok masing-masing, Bapak akan bahas 1 buah alat ya. Kebetulan tadi teman kita Sandy ya sudah Bapak instruksikan untuk membawa 1 buah alat tata cahaya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau di gambar itu bentuknya seperti yang di tengah ya. Ini namanya adalah LED video light ya. LED video light. Ini adalah untuk menerangi ya, menerangi cahaya seperti ini. Video light ini digunakan untuk menerangi subjek ketika diambil rekamannya ya, ketika diambil rekamannya. Karena ada beberapa alat Bapak sampaikan di kelas ini, di saat ini dibawa ke kelas itu cuma 1 alat ini ya. Nanti pertemuan berikutnya kita mengenal lagi beberapa alat di ruang MMC ya, sekaligus dengan praktik. Dari alat ini Bapak tanya kira-kira posisi alat ini atau apa yang kurang dari apa yang kita lihat saat ini? Karyadi boleh? Kurang tepat. Kenapa kurang tepat Karyadi? Nah, karena membelakangi cahaya. Yang lainnya kira-kira sama atau tidak? Sama. Harusnya di mana kira-kira? Di depan objek ya, di depan Bapak ya. Kalau Bapak yang sedang dilihat di depan Bapak. Karyadi boleh ke depan, pindahkan ke tempat yang cocok di mana. Yang lainnya mohon kasih jalan. Wah, mantap ya. Tambah ganteng. Terima kasih.
Atur nuhun Karyadi. Kalau posisinya seperti ini, penonton lebih nyaman apa tidak? Meskipun pada akhirnya subjeknya yang tidak nyaman ya. Karena tidak nyaman, Bapak izin matiin dulu ya. Boleh kita matiin dulu ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Karyadi. Tadi Bapak mau masuk ke arah sana ya, bahwa penempatan lampu yang tidak tepat kadang-kadang membuat video yang kita inginkan itu justru jadi jelek ya, jadi tidak baik. Makanya menempatkan tata cahaya video ini harus di tempat yang pas gitu ya. Maka di sana ada istilah teknik tata pencahayaan. Bahwa alatnya ada tetapi teknik pencahayaannya tidak sesuai, itu videonya tidak akan sesuai ya. Bapak lihat contoh ini. Siapa yang belum dipanggil sama Bapak? Tian. Apa yang Tian pikirkan dari gambar ini, Tian? Cahayanya terlalu terang. Cahayanya terlalu terang ya, sehingga gambarnya Jadi tidak jelas. tidak jelas ya. Cahayanya terlalu terang, berarti alat cahayanya ada nih, tapi terlalu terang sehingga gambar yang dihasilkan tidak jelas ya. Sahrul boleh komen yang ini, Sahrul? Gambar apa ini? Teka tinggal ya. Kenapa teka tinggal? Karena terlalu gelap. Kira-kira kenapa terlalu gelap? Kekurangan cahaya ya. Kalau gambar kita kekurangan cahaya juga tidak akan baik ya. Terlalu banyak tidak baik, kurang juga tidak baik. Jadi nu baik mah nu pas ya. Nu pas wae eta baik ya. Nah, jadi kenapa penting memahami materi analisis tata cahaya gambar bergerak? Tadi dari apa yang kita sampaikan ya, apa yang kita lihat ternyata penting ya. Karena terlalu over tidak baik, terlalu under juga tidak baik. Cahayanya pas tapi menempatkan tidak pas juga tidak baik ya. Kalian jadi serab ya. Di balik Bapak jelas ya. Tapi memang gitu ya, tapi Bapak jadi serab. Tapi memang seperti itu ya. Resiko jadi artis memang harus beda ya. Oke, ini yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari ada 3 ya, sesuai dengan tujuan tadi. Fungsi pencahayaan, peralatan tata cahaya, dan teknik pencahayaan. Anak-anakku sekalian, karena waktunya sangat cepat ya, sangat cepat berjalan ya, kita agak mepet, kita langsung masuk ke materi ya. Materinya, untuk link materinya Bapak sudah sampaikan di Padlet kita, di Drive kita ya, Google Drive kita. Silakan di scan atau silakan masuk ke file materinya. Di materi-materi yang Bapak sertakan ada beberapa jenis file yang bisa dipilih. Ada bentuknya teks, artikel, ada rangkuman dari buku, ada bentuk video, ada bentuk infografis ya. Mangga pelajari selama berapa hari? Berapa menit ya? Mangga pelajari apa ya? 3 menit cukup ya? Iya, Pak. 3 menit? Cukup ya? 3 menit silakan dipelajari sambil nunggu perbaikan. Sama Sandy ini ya. Tidak usah dipelajari, tidak usah dibuka semuanya, pilih yang menurut kalian mudah untuk dipahami ya. Bapak kasih waktu 3 sampai 4 menit, habis ini kita main game. Ya, tapi gamenya berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini. Boleh sendiri-sendiri, tapi kalau misalkan mau sama teman belajarnya bareng, satu HP berdua biar agak romantis, mangga ya. Boleh sendiri-sendiri ya. Ya, silakan. 4 menit ya. Sekarang pukul 13.34. Berarti 13.38. Ada yang kesulitan barangkali?
30 detik lagi. Arahkan jiwaku dan pikirnya kodrat-kodratnya. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptaan insan merdeka yang Selesai ya. Baik, pembelajaran pertama selesai ya. Tentu masih banyak Pak. Abi tak acan beres, abi tak acan ngartos ya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi kelompok ya. Bapak hanya akan mengecek saja hasil 5 menit kita belajar barusan ya, 4 sampai 5 menit barusan gitu dengan sebuah game ya. Sambil nge-refresh dulu biar tidak tegang. Mangga kita pakai word wall ya, seperti ini gamenya. Kita belajar mengendarakan pesawat ya, pakai game ini. Kalau word wall yang biasa kita gunakan ini menyusun huruf ya. Nah, kalau sekarang kita coba mengendarai pesawat. Tekniknya ada clue-nya ya. Nah, clue itu jawaban mana yang tepat. Tabrakan pesawat di awan yang jawabannya tepat. Kalau nabraknya awannya salah, nanti nyawanya berkurang. Kalau ada yang terkendala bilang ya, Pak Abi tetiasa mangga bilang. Oh iya, tanya. Clue-nya di bawah, Leres. Bapak kasih waktu 4 menit lagi ya, tidak lebih dari 4 menit. arahkan jiwaku dan pikirnya kodrat-kodratnya. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia. Profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya. Fajar bisa? Ya, siapa yang pertama menaruh papan di skor ya? Bergerak, tergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan
Udah 2 menit belum ada yang Insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Bergerak, tergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya. Menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya. Menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. mantap ya laptop bawa lagi di atas. Menggerakkan dunia 1 menit lagi. inovasi Setelah itu kita lanjutkan. menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan Sudah? Nanti yang penasaran dilanjut di rumah ya, siapa yang bisa mengalahkan Dina sama Sarah. Kebetulan ini rekornya 1 menit 39 dan betul semua ya. Ada Karyadi dan Danang juga menyusul ya, terima kasih. Oke, mohon disimpan dulu HP-nya. Kita lanjutkan di rumah permainannya, balas dendam nanti. Dari permainan tadi Bapak yakin bukan karena tidak bisa materinya ya, tapi karena mengendalikan pesawatnya yang susah ya. Sebenarnya materi nama gampang lah, babari gitunya, tapi mengendalikan pesawatnya hese gitu ya. Di beberapa permainan di Woodwall itu yang agak susah ya. Kalau yang permainan yang masukin huruf itu agak gampang ya. Kalau yang ini agak susah. Baik, kita lanjut di aktivitas per kelompoknya. Ada LKPD, ada lembar kerja yang harus diambil oleh masing-masing masing-masing kelompok ya. Ada sebentar. Sandy punten, kelompok 1, kelompok 2.
Pak Sandi kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nomor 6. 6. Sudah semua? 7, kelompok 7 mana? Kelompok 7. Oke, perhatikan Bapak ya, di LKPD itu ada langkah-langkah yang harus dikerjakan ya. Salah satunya adalah mempelajari materi yang tadi. Silakan dilanjut mempelajari materi. Yang kedua, silakan mengisi LKPD. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, coba bikin dari materi yang sudah disampaikan itu sesuai dengan instruksi LKPD, bikin bahan presentasi ya, bahan presentasi boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk infografis, mind map atau video atau lain-lain ya, tergantung keinginan masing-masing kelompok ya. Silakan diskusikan, mungkin ada satu yang ingin PPT, satu yang ingin bentuk teks ya, tapi Bapak sudah usahakan semaksimal mungkin kemarin pembagian kelompoknya juga mewadahi aspirasi itu ya. Jadi biar agak sama. Silakan susun, Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit saja untuk mengerjakan LKPD itu dan untuk menyusun bahan presentasi. Bagi-bagi tugas mangga ya. Bagi-bagi tugas. Ayah Patarosan, selama kegiatan diskusi kalau ada permasalahan mangga jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ya. Hambatannya di mana. Kalau tidak ada silakan mulai dilakukan 15 menit kita akan melaksanakan diskusi. Syukur-syukur kalau misalkan sebelum 15 menit selesai ya. Silakan yang bertugas untuk menyusun bahan presentasi mangga. Instruksinya kalau sudah bahan presentasinya nanti LKPD-nya dikumpulkan. Untuk bahan presentasi yang dibuat mangga lebetkeun karena Padlet seperti biasa ya. Dimasukkan ke dalam Padlet bahan presentasinya. Oke, silakan. Itunya berapa? Dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya, kodrat-kodratnya. Bergerak, bergerak.
tugas ya. Masalah tadi. Dia tidak pada pame atas ayat dina Hei, dengarlah, covernya bangsa mangga. telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya.
dibahas solusinya naon sakoanya. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Bergerak, tergerak, menggerakkan dunia dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Soal bikin meja kan meja di Kami iya kan terus kayaknya Pak. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat 3 menit lagi. kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Kalau ada yang sudah boleh ya dikirim ke partnernya. Kalau ada yang belum maka ada 3 menit lagi. Yang dikirim mah bahan presentasinya aja ya. Kalau yang LKPD-nya nanti dikumpulkan lagi. Di LKPD ada nomor terakhir ya. Nomor terakhir itu diisinya nanti setelah presentasi ya. Yang sudah nanti bisa ditambahkan. Kita lihat soal. Nanti ada bahan presentasi. Bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama Bagas, Oman. menghebatkan langkahnya Nanda.
ya, ada berapa kelompok nih? Kelompok 3 sama kelompok 2 yang udah masuk. Kelompok 3, 2 ya. Yang belum masih ada waktu maka santai. 3 menit lagi. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera wujudkan kreatif dan mandirimu. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Arahkan jiwa laku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya, menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya bersama. 2 menit lagi. Waktunya semakin ini ya. Baru 2 kelompok. Menuntun arahkan minat bakat, kolaborasi bermakna, ciptakan insan merdeka yang bahagia, profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama, menghebatkan langkahnya 1, 2, 3, 6 yang sudah masuk. Nanti ada tugas lagi kan tadi itu berangkat sebelum satu besar tapi tentang video. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. 1, 2, 3, Wujudkan 5, 6, kreatif 7, dan 4 ya. mandirimu. Satu kelompok 4 mangga. Hei, lihatlah, muridmu telah menanti. Kelompok Bella berapa? Ada? Luar biasa ya. Kelihatannya sudah masuk semua ya tugasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 tugas sudah masuk. Kita coba lanjutkan. Ya, setelah diskusi kelompok, kita masuk ke sesi mempresentasikan. Ya, harusnya settingan awalnya Bapak presentasinya satu orang satu kelompok ke depan ya, tapi karena keterbatasan waktu untuk saat ini bentuk presentasinya adalah moving presentation ya. Caranya nanti Bapak kasih rubrik penilaian. Bahannya silakan lihat pekerjaan kelompoknya dari HP masing-masing ya. Misalkan dari kelompok 1 mana? 1 ya. Mana 1? 1 ya, kelompok Bagas. Nah, nanti kelompok Bagas menugaskan kelompoknya untuk masuk di 2 kelompok lain. 1 misalkan masuk ke kelompok 2 sebagian, masuk ke kelompok 3 sebagian. Sisanya harus ada yang tunggu di kelompoknya. Nanti karena kelompoknya juga akan kebagian ya, akan kedatangan tamu. Ya. Nanti yang masuk ke kelompok 2, misalkan Bapak kelompok 1, masuk ke kelompok 2, buka pekerjaan kelompok 2, terus minta penjelasan di kelompok 2 ya. Paham ya?
Jadi yang tunggunya di kelompoknya yang sedikit agak bisa menjelaskan, terus yang ditugaskannya bebas, boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh lebih ya. Tetapi satu kelompok wajib ke 2 kelompok. Bapak kelompok 1 wajib mendatangi 2 kelompok, dikasih utusan kedua gitu ya. Kedua kelompok ya. Paham ya? Rubrik penilaiannya dibagi lagi Sandy, punten. Satu kelompok 1. Waktunya juga tidak banyak ya. Nah, lihat rubriknya, mohon dilihat kelompoknya masing-masing. Di sana ada 2 tabel. 2 tabel ini untuk ke kelompok yang pertama sama kelompok yang kedua ya. Jadi nanti boleh kalau misalkan kelompok Bapak ngirimkan Sandy sama Anissa ke 2 kelompok, boleh yang Anissa mah dicoret-coret lah di kertasnya, nanti digabung lagi di sini. Yang Sandy berangkat bawa ini. Nanti di kelompok yang didatangi Sandy menjelaskan tentang apa checklist. Terus penjelasannya lengkap tidak gitu ya. Silakan dinilai. Nanti yang tidak bawa rubrik karena Bapak ngeprintnya satu kelompok 1 ya, boleh ditulis di kertas dulu ya. Nanti balik digabung gitu ya. Balik digabung. Paham? 1 ke 2 dan 3, 2 ke 3 dan 4, 3 ke 4 5, 5 ke 6 7, 6 7 1, 7 ke 1 dan 2. Boleh 1 orang, boleh 2 orang. Waktunya 5 menit cukup? 5 menit ya. Mangga dimulai dari sekarang 5 menit. Mangga. 1 ke 2 3. Oke, boleh. Tinggalkan di kelompoknya yang akan menjelaskan. Boleh, Dek. Ayo. Ya. Gimana cara kamu ke kelompok sana? Kamu ke kelompok sanes untuk mulai. Ayo dipercepat waktunya. 1 kelompok mengirimkan 2 utusan. 2 kelompok utusan. Kelompok berapa? 67 ya. 67. Ayo jangan lama di pembagian kelompoknya. Asal duduk. Ayo. Ini kelompoknya. Iya, cuma 1 nanti digabung. Betul. Ini kelompok berapa? 3. Yang ke kelompok 3 mangga dipercepat. 3. Oke, atau sadaya. Tos, kalau sudah silakan duduk ya. Silakan duduk. Perhatikan. Nggak apa-apa berdua, boleh. Ini nggak apa-apa nih. Itu kasih Dek. Nah, ada di sini. Padahal nggak apa-apa, sebangku berdua. Oke, biar tidak reco ya. Dengarkan lagi instruksinya. Di kelompok Anda kedatangan 2 kelompok lain ya. Nah, kelompok yang datang silakan buka pekerjaan kelompok yang didatangi. Terus minta penjelasan ya. Kelompok yang didatangi silakan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Ya. 1 kelompok mengirimkan ke 2 kelompok lain gitu ya. Nanti digabung. 5 menit
5 menit waktunya ya, tidak lebih. Mangga dimulai. Silakan. Ini aja dari pertanyaan ini aja. Misalkan kelompok Sandy membahas apa, tulisan. Nah, pembahasan ini untuk tidak kenapa? Ya maaf, pura-pura Ayo dah. Ya. kelompok Dela yang di ini. Kelompok Dela membahas apa? Maju cerita. Coba biarkan. Coba membahas pakai ini bisa dicekuin misalkan kelompok ini fungsi tata cahaya dibahas nggak sama kelompok ini, checklist. Alat tata cahaya dibahas nggak, checklist. Kalau ada yang nggak dibahas biarkan kosong. Terus kalau dibahas lengkap tidak, aja lengkap. Skornya nanti aja. Kalau untuk skornya nanti bisa belakangan itu Mbak ya. Tidak lama waktunya, mohon maklum ya. Fajar di kelompok mana? Oh survei. Oh bertiga ya. Tapi nggak ada yang datang ke sini. Nggak ada. Tadi kesimpulan akhir mungkin ya, kesimpulan akhir nanti Fajar Karyadi boleh karena nanti ada kesimpulan pembelajaran apa ini tak boleh kan diungkapkan satu yang tadi hambatan saya pernah Pak kalau masalah teknis kan bisa dijelaskan yang lain. 2 menit lagi. Ada indah ya, lebih indah. Kalau sudah mendapatkan penjelasan, boleh kembali ke kelompoknya. Di LKPD ada nomor yang terakhir, boleh diisian.
Di LKPD ada nomor paling akhir. Nah, itu boleh diisi. Bapak ayah cerita. Yang sudah kembali ke kelompok kerjakan nomor 3. Waktunya 1 menit lagi. Di sini? Di mana? Barangnya di sekolah. Gawat. Apa tambahan misalnya? Apa yang tidak kita bahas? Aman, kelompok kita aman. Habis ya waktunya. Sudah di kelompok masing-masing. Ada yang masih berkunjung? Sudah balik lagi? Dapat, entos, beres? Beres ya. Oke, kalau sudah beres, mohon perhatiannya ke depan ya. Boleh duduknya seperti ini, nggak apa-apa. Perhatiannya tapi ke depan ya. Bapak ingin 2 orang saja ya, 2 orang mewakili seluruhnya ya, untuk menyampaikan kesimpulan. Boleh kesimpulan dari pembahasan tadi ya, pembahasan tadi di kelompok ataupun dari kunjungan kelompok dalam uping presentasian tadi ya. Ada yang mau? Boleh? Karyadi boleh? Mangga. Karyadi kelompok berapa? 6 ya. Karyadi kelompok 6, mangga Karyadi. Boleh di sana nggak apa-apa. Jadi ternyata tata cahaya itu sangat penting Pak Ya. dalam produksi fotografi maupun videografi karena dapat mempengaruhi emosi sang audiens. Ya. Apa yang Karya dipelajari tadi tentang apanya aja, tentang topik-topik apa saja? Tentang pengaturannya, jadi prosesnya, Teknisnya, ya, teknis penataan ya. dan seperti apa saja gitu. Ya, kalau Karyadi sudah agak pengalaman ya, karena Karyadi mah di ekstra film ya, di ekstra film ya. Kalau Karyadi agak berpengalaman. Karyadi boleh. Apa yang pernah Karyadi temui langsung real ya di lapangan ketika ikut syuting sama siapa, Pak Egi misalnya? Menurut pengalaman saya ada beberapa hal yang agak susah Pak dalam penataan cahaya.
seperti kita mau cahaya yang natural tapi Sumber cahaya. komposisinya kurang. Ya. Jadi kita perlu alat bantuan seperti yang kami gunakan itu mikroplastik Pak, Mika plastik yang ya. berwarna Untuk untuk tambahan sebagai filter lah, filter. filter Ya. cahaya. Mantap Karyadi, tepuk tangan buat Karyadi ya. Nanti kalau lagi syuting Karyadi ajak-ajak teman-temannya ya untuk ingin real, secara real mempraktekkan tata cahaya. Istri Konita belum ya? Konita apa yang dipelajari sama Konita dari pembelajaran barusan? Kesimpulan yang saya dapat yaitu tata cahaya sangat penting bagi foto ataupun video, dan alat-alat dalam tata cahaya itu sangat beragam. Alat tata cahaya beragam, terus alat cahaya juga ternyata sangat penting ya, berarti keterkaitan dengan fungsi-fungsinya. Hiji deui lah, saurang deui. Fajar boleh, Fajar. Fajar boleh. Kesimpulannya bahwa seperti yang sudah Pak disampaikan bahwa tata cahaya itu penting bagi pengambilan gambar maupun video bergerak, dan ada beberapa hal yang mungkin jarang diperhatikan di pengamatan, dan juga solusi apa yang perlu kita lakukan dalam melewati hambatan tersebut. Mantap. Fajar pernah menemui hambatan? Sering kali saya menemukan salah satunya yaitu seperti kekurangan cahaya. Kekurangan cahaya ya. Terlalu banyak cahaya yang masuk. Kalau kekurangan cahaya, apa yang Fajar lakukan? Kekurangan cahaya biasanya saya menggunakan cahaya tambahan, bisa dibantu dengan lampu atau menggunakan cahaya alami dari sinar matahari. Dari sinar matahari. Kalau kekurangan cahaya? Tadi kekurangan ya? Nggak aja ya, berarti maksudnya. Kalau kelebihan cahaya? Kalau kelebihan cahaya mungkin saya bisa tergantung di mana dulu letak objeknya. Kalau objek atau subjeknya itu ada di bawah, maka hal yang perlu saya lakukan itu adalah untuk bagian atasnya bisa menggunakan titik ataupun gelap untuk meminimalisir cahaya yang masuk atau mengenai objek. Mantap ya Fajar, tepuk tangan Fajar ya. Memang Fajar dan Karyadi ini masternya ya. Kebetulan di Extra Film juga kameramennya ya. Tapi memang bukan penata cahayanya ya. Karyadi penata cahayanya biasanya siapa kalau di Extra Film? TKP 2 ya. Ya, tapi karena kameramen berkaitan dengan tata cahaya jadi sering ada hubungan khusus ya biasanya ya. Apalagi kalau yang penata cahayanya cewek biasanya lebih. Baik, terima kasih. Kalau dari pengalaman tadi ya, bahkan ditambahi sama Fajar sama Karyadi dengan pengalaman real atau dari objek topik yang kita pelajari ya, dari yang kita pelajari tadi sebagai tujuan. Tadi Bapak keliling juga ya, Bapak menemukan hal-hal baru diantaranya seperti ini ya, sesuai sekali dengan apa yang ingin Bapak sampaikan ya. Tadi di di kelompok-kelompok tadi ada yang memunculkan fungsi-fungsi ya, ada fungsi atmosfer, fungsi pemilihan, fungsi dimensi, fungsi penerangan ya. Terus ke bawah juga dari peralatan tata cahaya tadi ada yang ngotot, bahkan mana ieu buktina scanner nu mana cenanya. Mantap ya, sampai Sony bilang ieu aya dibukakeun ke Sony ya. Jadi buktina valid ya, luar biasa. Di peralatan tata cahaya, nah salah satu yang ada di kita juga ini ya, LED video light juga ada. Reflektor, tahu reflektor? Tadi yang kayak apa reflektor? Nu kawas nyirunya bulet gitu ya, itu reflektor. Tadi juga ada gambarnya luar biasa. Dan teknik pencahayaan. Nah, ini tadi yang sama Fajar disinggung ya. Misalkan dari arah atas, dari arah bawah, berarti pencahayaan itu bisa dari berbagai arah ya, dari arah datang cahaya. Ada prinsip 3 point lighting setup ya. Ada ternyata ketika merekam video itu ada konsep 3 point lighting setup ya. Bapak ingin Dela 3 point lighting setup ini menaruh apa Dela?
3. Di mana saja? Sebagai apa saja si cahayanya? Ada di light, terus fill light, sama backlight. Mantap ya, tepuk tangan Dela. 3-point lighting setup ya, menempatkan cahaya di 3 tempat dan berperan sebagai key, sebagai fill dan sebagai back ya. Bapak yakin tadi sudah dibaca ya, sudah dibaca. Terus ada karakter cahaya, ternyata cahaya juga ada karakternya ya. Ada berapa karakter cahaya? 2 ya, apa aja? Karakter keras atau hard dan soft ya. Dan terakhir ada sumber cahaya ya, luar biasa ya. Kalau misalkan pekerjaan kalian tadi ya, pekerjaan kelompok ada yang diperbaiki dari hasil kunjungan, boleh direvisi ya, boleh direvisi, nanti revisinya upload lagi ke Padlet. Kasih informasi bahwa itu revisi. Tapi kalau tadi sudah cukup, hasil kunjungan tidak ada perubahan, maka yang tadi juga cukup ya. Saya kira untuk materi hari ini kegiatan intinya cukup ya. Ada pertanyaan dulu? Mangga? Tidak ada? Tidak ya. Baik, kalau tidak ada, nanti rubriknya dikumpulkan, LKPD-nya dikumpulkan, nanti produknya juga Bapak lihat di rumah ya, hasil pekerjaan tiap-tiap kelompok dengan presentasi tadi, mapping presentasi. Nah, di pertemuan berikutnya, anak-anakku sekalian, di pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan materi tentang tata cahaya. 2 agenda kita di pertemuan berikutnya. Yang pertama tentang asesmen pakai kahot ya, penilaian. Jadi silakan pelajari lagi materinya. Minggu depan kita main game, tapi permainan gamenya kita masukkan ke penilaian ya, pakai kahot. Terus yang kedua kita akan praktik di MMC di studio. Tapi untuk praktik ini, untuk praktik gambar bergerak ini kita harus punya punya sumbernya, punya konten yang akan dibawa. Maka Bapak tugaskan ya, masih dengan kelompok yang sama, silakan bikin sebuah narasi. Narasinya bentuknya berupa puisi atau berupa monolog ya. Sudah ada paragrafnya nanti ya, Sony ya. Misalkan Sony mau bikin monolog bangga, mau bikin puisi bangga. Sudah bawa itu besok, pertemuan berikutnya bawa itu. Yang kedua, bikin skenario pencahayaannya. Oke, di studio ek nempatkeun di mana ieu nya, ek di kiri wungkul atau ek pakai 2 lampu atau 3 lampu, bikin skenario-nya ya. Nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk gambaran ini pekerjaan kakak kelas kita ya, ini gambaran hasil yang akan kita buat produknya ya. Masih emut Teh Komala? Masih ya. Tahun keberapa? Tahun 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu ya. Ini contoh produknya. Berpikir bahwa dunia ini tidak adil, memang tak akan ada habisnya. Karena setelahnya pun dunia akan tetap tidak adil menurut kita. Meskipun barangkali semuanya sudah adil menurut Sang Pencipta, kita dengan mudah mengatakan sesuatu tidak adil ketika kita merasa lebih menderita daripada orang lain. Ketika orang lain tampak lebih bahagia, dan ketika orang lain diperlakukan dengan baik. Padahal terkadang kita sendiri yang tidak bisa mengelola emosi. Baru menyesalinya ketika kelebihan itu diambil dari kita, dan kemudian menuduh bahwa dunia itu tidak adil. Dunia memang tidak adil. Ia berpihak pada orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur, pada orang-orang
Oke, mantap ya. Kasih tepuk tangan buat Teh Kokom ya. Nah, ya dunia memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu. Jadi biasakan dirimu ya. Nah, tugasnya jelas ya. Bikin narasi buat sebuah paragraf berupa puisi atau sebuah monolog dan skenario penempatan dan penggunaan peralatan tata cahaya ya. Besok di pertemuan berikutnya kita praktekkan setelah kita melaksanakan asesmen pengetahuan berupa kahot ya. Baik, terakhir ini ya, slide terakhir, silakan buka Padletnya kembali per orang ya. Silakan buka Padletnya kembali. Terus ada 2 pertanyaan. Seberapa senang kita belajar hari ini? Pilihannya 1 sampai 7. Dan proses, apakah ada dari proses ini ada yang konten materi yang kita pelajari ya? Apakah proses pembelajaran yang dilakukan membuatmu memahami konten materi pembelajaran? Tulis dalam rentang 1 sampai 7. Berarti tulis nama, tulis 1 berapa nilainya, 2 berapa nilainya. Yang kehabisan kuota mangga bilang ya. Pak, abi itu tiasa. Sudah ada yang masuk? Belum ada yang masuk? Tulis nama dan nomor saja ya, nggak lama. Nama Sandy, nomor 1 nilai berapa, nomor 2 nilai berapa. Oke, sudah ada yang masuk ya. Nah, Sony ya, Sony belum bicara nih. Kayaknya Bapak lupa memanggil Sony nih. Sony, berapa Sony nilainya? 1,6, kedua 5. 1 kalimat untuk 6, 1 kalimat untuk 5. Seberapa senang Sony? Kenapa milih 6? Seru ya. Serunya karena berdampingan dengan Akbar? Bukan. Banyak yang dipelajari ya. Main game juga ya. Terima kasih. Satu lagi atau nomor 2-nya ganti ya, jangan Sony ya. Terima kasih Sony. Ntar Bapak lihat dulu di sini. 1 orang lagi. Masih loading punya Bapak, mangga. Neng deh. Nopi. Nomor 2. Apakah proses pembelajaran dapat membantu memahami konten materi? Jika iya, tulis 1 sampai 7. 5. Kenapa 5, Nopi? Karena lumayan banyak materi yang saya pahami. Ya, tapi karena belum praktek ya. Jadi masih mengawang-awang ya, luar biasa. Terima kasih ya semuanya. Untuk refleksinya tetap Bapak tunggu di Padlet ya. Masih ada yang sedang berproses. Terakhir ada pertanyaan barangkali. Virus, cekap. Dapa yang ini ya, bukan dapa yang itu. Kebalik. Sudah, Dapa? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan untuk saat ini akan kita akhiri sampai di sini ya, Fitria ya. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan 2 agenda tadi. Tugas-tugasnya mohon disiapkan ya, jangan sampai ketika datang tugasnya belum siap ya. Untuk menutup, Bapak ingin Fitria yang ditutup usaha doa. Pameget. Isan. Isan, pangnutupkeun doa Isan. Silakan berdoa. Doa dalam hati ya.
Terima kasih Ihsan, terima kasih Fitria sudah merekomendasikan Ihsan ya. Sampai ketemu lagi minggu ya di pertemuan berikutnya ya. Aslinya masih ada satu pelajaran lagi ya, tapi Bapak selesai dulu sampai sini, tunggu sampai pembelajaran berakhir ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, dengarlah, bangsa telah memanggilmu. Segera. Terima kasih Pak Pipin. Gimana Terima Pak? kasih, Bu. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ternyata anak-anaknya mantap sekali. Luar biasa. Luar Kebetulan biasa. mantap. Ya, sip. Semoga anak-anak kedepannya juga seperti ini Pak. Banyak hal yang saya temukan dari pembelajaran barusan. Bapak sebagai guru di mata pelajaran DKV ini, ada catatan refleksi khusus nggak Pak dari guru, Bapak sebagai guru? Karena tadi saya lihat kalau refleksi dari siswa banyak. Ya. Gimana Pak? Ke diri sendiri berarti ya? Iya. Tadi ada beberapa yang terlewat sih, Bu. Ada yang saya ingat itu doa awal. Mungkin karena semangat. Jadi terlewat. Kalau masalah alurnya semuanya terikuti, terlaksanakan, tetapi karena memang batasan waktu, Bu, tadi asal kayak dikejar-kejar gitu. Jadi tidak maksimal, tidak sesantai biasanya. Ya, karena kalau biasanya JP-nya itu JP-nya besar ya Pak ya. ya. Sekarang JP-nya hanya dibatas 2 jam, Dibatas. sedangkan kita mah guru produktif Ya. yang biasanya dia. Betul. Oke, Bapak, refleksi barusan adalah ada hal yang terlewat gitu. Padahal meskipun hal terlewat itu Bapak bukan di jam pelajaran pertama ya Pak ya. Ya, Nah, betul. tapi kalau menurut saya tidak begitu ini ya. Meskipun kalau di jam awal mungkin rada luasnya Pak ya. Nah, terkait dengan refleksi barusan, selain dari yang terlewat, alur yang terikuti, Bapak kan di awal tadi di pra observasi ada mengatakan bahwa saya punya area yang mau dikembangkan. Menurut Ya. Bapak area yang dikembangkan tadi sudah memenuhi nggak? Tadi berusaha dipenuhi, Bu, yang tentang apa namanya tadi diferensiasi juga sudah dipenuhi. Berulang kali di pembelajaran itu disampaikan ke siswa untuk memilih apa yang disukai, misalkan dari produk, dari konten juga. Terus untuk PSE tadi pengembangan PSE secara tersirat juga disampaikan ke anak-anak ya, untuk mengingatkan kesadaran dirinya, manajemen dirinya, dan keterampilan berrelasi mereka. Sudah dilaksanakan meskipun memang harus lebih belajar lagi, lebih baik lagi. Ya, bagus banget sih Pak. Sebetulnya kalau saya lihat Bapak tadi ketika pembelajaran diferensiasinya, anak-anak lebih senang. Yang saya lihat anak-anak tidak banyak mengeluarkan buku, tetapi karena mungkin ini teknologi terbarukan juga ya yang dipakainya, mereka semua menggunakan HP gitu. Ada apa ya? Ada kelebihan khususkah atau bagaimana menyikapi ketika yang tidak punya alat atau kurang alatnya gitu? Dari awal ya, dari pertemuan awal itu diarahkan bagi mereka yang tidak memiliki, kalau alatnya semuanya ada Bu ya, sudah tercek ada, tapi kan kadang kuota di kuota. Iya. Biasanya tidak diwajibkan sendiri sih Bu. Jadi bisa melakukan berdua atau bisa melakukan sendiri-sendiri tapi gantian. Misalkan untuk input ke Padlet misal itu bisa dilakukan berulang kali kirim. Ya, jadi satu orang dulu gantian dulu. Nah, berarti Bapak memberikan kesempatan tidak hanya sekali ya kepada Iya. peserta didik. Mungkin kita jadi topik pembicaraan nih terkait dengan pemanfaatan alat. Iya. Nah, pemanfaatan alat sudah seberapa besarkah pemanfaatan alat yang digunakan atau alat sarana untuk di jurusan Bapak seperti ini? Kalau untuk jurusan mapel produktif sih
dalam pembelajaran digunakan sih Bu. Ya meskipun memang keterbatasannya dari jumlah karena alat-alat DKV kan lumayan Harga ya. berharga gitu. Jadi untuk satu kamera aja dipegang masih oleh berapa Orang. orang gitu ya. Jadi tidak sesuai lah untuk di sana. Tapi untuk pemanfaatan alat yang ada anak-anak sudah memanfaatkan semaksimal mungkin. Intinya di sini belum sesuai dengan jumlah ya Pak ya, Di jumlah jumlah di perbandingannya ya. Nah, perbandingan. belum sesuai. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena barusan saya juga memperhatikan dari modul yang Bapak buat, yang kasih ke saya, secara ini tujuannya sudah tercapai ya Pak ya, sudah terlengkapi. Kemudian mungkin ada satu disiplin ya. Tapi saya lihat anaknya nggak ada yang melenceng disiplin nih. Melenceng disiplin, jika nih suatu saat ketika di kelas ada yang anak yang melenceng disiplin, bagaimana menanganinya nih Pak? Kalau di kelas dalam jangka pendek mungkin cuma mengingatkan saja ya, misalkan jangan seperti itu, tapi di luar itu ada pendekatan lebih ini untuk ya, mendalam. Saya juga belajar tentang restitusi, kayaknya itu cocok untuk diterapkan ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak kalau lihat dari seperti itu nilainya baru di angka 3 yang segitiga restitusi karena dan mungkin karena kita guru mata pelajaran ya, bukan guru bimbingan konseling ya, arahnya ke sana. Baik Bapak, dari barusan percakapan kita itu banyaknya Bapak kalau pengelolaan kelas sudah bagus Pak. Proses diferensiasinya juga sudah didapat semuanya, pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah dapat, dan Bapak juga mendengarkan cerita anak, mendengarkan apa yang disampaikan anak, sampai Bapak mendekati anak yang kayak yang kebingungan gitu. Selama ini mungkin PSE dan diferensiasinya sudah terlaksanakan. Nah, rencana tindak lanjut Bapak seperti apa? Tetap mempraktikkan itu dalam setiap pembelajaran ya. Terus memperkuat perencanaan pembelajaran karena tadi perencanaan pembelajaran memang tidak dikuatkan untuk 2 JP ini. Nah, berarti memang ada kelemahan di persiapan karena JP-nya masih untuk JP yang panjang. Terus yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan rekan-rekan. Kolaborasi ya. Teman sejawat ya Pak ya? Dengan rekan sejawat. Mungkin yang paling utama itu dari perencanaan ya. Perencanaannya sudah bagus Pak. Cuman memang perencanaan untuk 4 JP, sedangkan saya masuk harus 2 JP ya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak di pasca observasi kelas ini. Mungkin dari tindak lanjut ini nanti Bapak harus mengembangkan aktivitasnya. Ada 2 poin ya Pak ya. Yang pertama memperkuat perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Nah, ketika penguatan pembelajaran ya Pak, penguatan pembelajaran, tujuan yang akan dicapainya apa Pak? Supaya pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Supaya KBM sesuai ya Pak sesuai, ya? Sesuai rencana. Kemudian yang rekan sejawatnya Pak? Yang kolaborasi sejawat tujuannya Ibu ya, untuk berbagi praktik baik. Jadi kalau misalkan rekan sejawat punya pengalaman baik, nanti kita juga implementasikan di pembelajaran kita. Oke, sip Bapak, sangat bagus sekali. Ukuran keberhasilannya kalau penguatan KBM apa Pak? Realnya tujuan tercapai, tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan pembelajaran tercapai ya. Terus situasi di dalam kelas menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Terutama itu ya Pak, menyenangkan dan membahagiakan ya. Soalnya di jam rawan jam 1 ini ya, anak-anak sudah makan, sudah jamnya, tas sudah mau digendong ya Pak, sudah ingin check out dari SMK Satu Ranca ini. Ketika kolaborasi nih Pak, ukuran keberhasilan kolaborasi bersama rekan sejawat gimana? Ya tidak ada ketertutupan, maksudnya nggak ada saya harus lebih baik daripada yang lain, nggak ada itu, tapi saling terbuka dan sharing ya, terjadi sharing ya. Oke, nanti pendukungnya gimana Pak? Dalam hal administrasi? Ya, kalau dalam pembelajaran, penguatan pembelajaran.
Misalnya dalam dukungan kepala sekolah, Oh. kalau kolaborasi ya. ya, Ah, dukungan kepala sekolah. dukungan kepala sekolah. Kalau penguatan PBM, Di penguatan PBM ada MGMP. berarti MGMP ya. Ah, kurang lebih waktunya untuk yang 2 poin ini Eh, terlaksana kapan nih? 2 minggu ini mungkin. Oke, 2 minggu ini. Semoga ya Pak bisa melaksanakan ini, dan terima kasih sekali Pak hari ini Terima kasih sudah banyak, berbagi Mbak praktik Des. baik sebetulnya Bapak dengan saya. Saya bisa belajar Iya. bagaimana Bapak di kelas, dan saya apresiasi sekali Bapak sudah selesai di observasi ini. Mungkin mengingatkan nanti di persiapan untuk PI 5. Di PI 5 ini nanti Bapak akan ketemu dengan Bapak jadi supervisor yang duduk di belakang. Kayaknya sudah biasa nih. Nah mungkin dari aktivitas di PI 5 nanti Bapak mengajak rekan sejawat, karena nanti nyambung dengan yang ada di sini, bahwa Bapak itu ada kolaborasi. Mungkin ambil 1 orang teman rekan sejawat yang nanti akan diobservasi di PI 5. Berarti melakukan proses seperti Ibu. Iya, dari melakukan proses seperti saya dari mulai pelaksana sampai paskanya. Kalau paskanya di PI 5-nya. Oh, di PI 5-nya paskanya di PI 5. Siap. Barusan Abi kan pasca, nah ini hari ini pasca. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kemudian untuk aktivitas coaching supervisi akademik ini kan terjadi observasi. Nah, mungkin nanti untuk PI 5 Bapak bisa dilihat untuk instrumennya di modul 2 ya. 2.3. Di LMS ya. Iya, di LMS di 2.3. Oke Bapak, selamat. Terima kasih Ibu. Wilujeng istirahat. Hatur nuhun Terima sudah kasih membersamai sudah saya. Saya berkenan. sudah banyak ilmu dari Bapak nih hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima kasih sudah warahmatullahi berkenan, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih.